sesuai dengan takarannya. Saya nggak mau juga misalnya, oke saya mau jadi apa gitu kan, melimpah ruah gitu kan. Nah kalau nanti hidupnya jadi apa, jadi nggak karuan malah ya gitu kan. Nggak mau ya. Kalau mau juga boleh lah gitu kan, kaya raya tapi semuanya pas gitu kan. Nggak mau juga waktu saya dan segala macam itu dikekang gitu kan. Misalnya gitu. Bisa kok. Kalau teman-teman yang dulu kenal saya sekarang aja kan saya bilang dulu zaman dulu itu saya bilang saya sekarang ini itu sudah saya katakan zaman dulu ya, udah saya katakan saya nanti mau begitu dan sekarang kejadian ya ini. Nah sekarang saya mau mengatakan mau bilang apa nanti ya mungkin belum percaya, lihat aja nanti ya. Oke, ada pertanyaan? Kang Dani mau sharing nih Kang, kejadiannya baru aja kemarin. Gimana? Jadi ceritanya gini, berawal di awal tahun yang kami sekeluarga kan kena kebanjiran dan lain-lain gitu ya. Kemudian kami mendapatkan isu bahwa uang kontrakan tahunan yang biasanya ada yang handle dibayarkan setahun gitu ya, akhirnya dicicil per tiap bulan. Oke, kita iyakan gitu ya. Oke, kita iyakan. Saya yakin mampu gitu ya. Pada saat itu kondisi kami baru habis kena kebanjiran dan lain-lain gitu kan. Kemudian kelas kosong dan kemudian terkena lagi COVID gitu ya. Tapi ketika masuk ke bulan Maret saya cuma bilang gini, saya bayar kontrakan sekian tanggal 1 Juli, saya nggak mau tahu caranya gimana, itu uang kontrakan pasti harus ada. Caranya gimana ya terserah aja lah gitu ya. Oke. Bulan April terpenuhi 70%. Kemudian dari bulan April ke menuju tanggal 1 Juli kemarin itu kan kelas masih belum ada yang jalan. Pesanan pun ya naik turun gitu ya. Ya disyukurin aja. Kerjanya setiap hari foto-foto, main ke rumah Kang Dani dan lain-lain gitu kan ya. Yakin aja, pokoknya nanti suatu saat ada. Mencobalah peruntungan ketika itu saya berbicara dengan salah satu rekanan untuk kelas online. Saya bisa nggak saya buka kelas baru lagi? Wah, nggak bisa Mbak Aske, karena ini udah ada kelas baru yang ngantri 2 orang. Oh, oke, ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Wah, ketutup nih satu jalan gitu ya. Saya bilang, waduh, udahlah pasti ada jalan lain gitu ya. Dan itu waktunya tuh mepet, seminggu menjelang hari H. Minggu menjelang hari H, 30%-nya itu masih belum terpenuhi. Udahlah yakin aja saya bilang kan. Kebetulan yang worried-nya tinggi kan Kang Habibie. Saya cuma bilang, udahlah yakin aja nanti ketutup. Saya bilang gitu, nggak tahu dari mana saya gitu kan. Oke, nah kemudian 5 hari menjelang, host itu menghubungi lagi Aske, gimana kalau kita bikin big promo ya kelasnya? Oke, boleh saya bilang. Kita kejar kuota. Oke, siap. Udah berlakulah itu promo selama 3 hari dan ya itu tadi H-1 semua kebutuhan yang harus saya bayarkan di tanggal 1 Juli itu terpenuhi. Selang 3 jam ibu yang punya rumah WhatsApp ke saya, Dek, kapan bisa dibayarkan uang kontrakannya? Itu selang 3 jam dari uangnya ditransfer gitu. Jadi ya memang saya ketawa sekarang sama Bibi ketawa aja. Iya ya, memang semuanya itu sudah ada yang mengatur. Ya udah kita tinggal ngejalanin aja. Dan ketika saya yakin bahwa uang kontrakan itu akan terpenuhi, saya bilang juga, tapi untuk kebutuhan sehari-hari juga ada spare-nya gitu kan. Dan itu semua alhamdulillah terpenuhi, sangat terpenuhi. Gitu. Oke, gitu Kang Dani. Ini nyata ya, tepuk tangan dong buat TSG. Ini inspiratif banget ya. Jadi bukan cuma saya doang yang, maksudnya kalau saya doang yang bilang kan jadinya kayak ya gitu kan. Ya inilah gitu kan, apalagi matriksnya TSG sama Kang Bibi kan dipengaruhi juga matriksnya saya juga ya. sering ke rumah. Nah, ini penting juga karena sistem keyakinan itu ketika dengan orang yang yakin, Anda bakal terpengaruhi juga di situ. Jujur aja, Kang. Jujur aja. Maaf nih kalau dalam bahasa mungkin frekuensi rendahnya,
mungkin atas manfaat. Bahasa frekuensi rendahnya. Jadi Dan gini, saya senang dimanfaatkan. ya, karena itulah makanya saya gini, kita mau memperbaiki frekuensi atau vibrasi, cari deh yang teman-teman atau kawan-kawan yang vibrasinya membangun, buat bertumbuh. Akhirnya makanya kita bisa ketawa-ketawa. Sebenarnya kalau dibilang tensi tinggi, lagi tinggi itu Kang. Saya banyaknya di bawah sadar. Makanya istri saya tahu, saya banyaknya mendem. Artinya saya agak meragukan di ujung-ujung tuh ada sedikit terlintas keraguan. Nggak dapat gitu ya. Tapi akhirnya coba lagi dipulihkan dan terima. Ya udah kalau misalkan nggak dapat ya udah saya ngomong aja sama ibunya, udah tinggal ngomong gitu. Ngomong aja lah sama tinggal ibunya. ngomong, Adanya cuma segini, Bu. Kondisi COVID. Ya. Kita kondisi COVID, pendapatan dari manapun udah berkurang. Tahunya ya sudah, last minute dari pintu berdua ada masuk. Ya udah, ya sudah. Memang biasa. Sang Maha itu memang luar biasa. Perlu. Keyakinannya itu Kang. Ya, ketika kejadian, keyakinan nambah terus kan, nambah lagi. Ya. Jadi kenapa saya di level keyakinan sampai sekarang, karena kejadiannya berulang-ulang betul-betul, maksudnya sering dialami, jadi udah nggak ada lagi keraguan. Ya kalaupun ada keraguan juga tipis banget, kalau ada kekhawatiran, ketakutan juga tipis banget, ada lah pasti ya, tapi tipis banget. Nah ini kita terus menumbuhkan keyakinan kita terus menerus gitu ya, sampai kalau boleh ini ya Kak Habibie, ya ini saya mau menjelaskan bahwa pikiran dan keyakinan itu sampai bisa mempengaruhi tingkatan energi ya, energi sistem gitu ya, kuantum. Saya kemarin tuh secara trading nih ya, itu hari itu sampai bisa loss, turun drastis sekitar belasan juta ya, saat itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya mau praktekkan ilmu saya lagi. Saya terhubung dengan semua yang trading dan saya terhubung juga dengan grafik ini. Saya bilang gitu kan, nggak mau tahu gitu kan. Saya bilang, pokoknya grafiknya ke sini, saya bilang gitu. Itu sampai segitunya. Dan apa yang terjadi? Beneran. Yang terjadi malah profit. Itu nggak wajar tuh, grafik tiba-tiba kayak ada di intervensi gejlik gitu ya. Saya nanti bisa lihat grafiknya di screenshot. Ya nanti saya cek. Itu terkadang matriks yang terhubung dengan kami itu orang-orang di luaran menganggapnya wah enak ya Teh Kemas sama Kang Habibie hidupnya gitu kan, udah tinggal foto-foto dan lain-lain. Ya padahal kita pas-pasan, pas butuh pas ada gitu kan. Ya udah, memang kita nikmati aja gitu. Kita aminkan lah apa-apa yang terjadi, omongan yang terjadi di luar sana kita aminkan, dan alhamdulillah kita memang hidup pas-pasan, pas butuh pas ada gitu. Ada satu hal bilik sistem saya Kang, yang masih pakai konsep, yang masih terbawa konsep yang bahwa berkumpullah sama-sama orang yang satu frekuensi membangun gitu. Berkumpullah sama orang-orang baik. Nah itu yang saya cari, saya upayakan. Makanya mendekat mana yang termasuk Kang Dani. Jadi itu untuk membentuk metrik-metrik bagus aja di diri gitu loh Kang gitu. Makanya saya berkumpul pengaruh-pengaruhnya. Itu yang tadi jamaah, kehidupan jamaah itu loh Kang. Iya, oke. Jadi aware-nya di situ ya teman-teman, bahwa kita dipengaruhi oleh metrik-metrik, dan pilihlah metrik yang bagus gitu. Ya, yang membudayakan, yang diliputi dengan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Kalau enggak, kita dipengaruhi dengan orang yang ngomongin penyakit, metriknya itu. Ya, kita ngomongin ke orang yang berkeluh kesah aja, ngomongin suaminya misalnya ya. Kita juga kayak gitu juga nantinya gitu ya. Ya pokoknya memang benar ya, kalau ada sebuah hadis, kalau kita kita
dekat dengan tukang minyak wangi, ya kita juga akan bisa menjadi wangi juga gitu, terpengaruh juga, dan begitu juga sebaliknya gitu. Nah kayak gitu ya, jadi sadari gitu ya. Jadi kalau mau mengubah ini, Anda perlu aware bangetnya. Nah ini sebenarnya tema kali ini adalah itu kegelisahan saya, pingin banget membantu teman-teman gitu ya. Tapi hanya fokus pada diri sendiri, seolah-olah ini hasil kerja saya, hasil pola pikir saya, pola rasa saya. Tapi kan namanya pola ya. Pola itu kan berarti ada yang ngebuat gitu. Nah ini coba aware dengan itu maksudnya, ya. Dan semuanya ada vibrasinya, ada vibrasi yang memberdayakan gitu ya, dan ada yang enggak. Jadi untuk menjadi orang sejahtera seumur hidup itu bisa. Terus sehat seumur hidup itu juga bisa. Ya. Jadi bisa juga kan teman-teman yang mana mungkin sih seumur hidup nggak sakit-sakit. Bisa kok. Ya. Kalau dijaga semuanya bisa kan? Gitu. Nah, ketika sakit karena lolos aja tuh. Ya, Anda nggak aware dan ada matrix yang masuk di situ ya. Apakah karena Anda terpengaruh dengan konsep lingkungan, dengan berita, dengan opini, dengan artikel, dengan pembicaraan dan lain sebagainya. Jadi Anda benar-benar perlu punya determinasi diri, itu yang saya maksud. Ya, Anda tekadkan mau jadi apa? Udah, tancepin aja di situ. Caranya gimana? Bodoh amat, gitu. Nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya pengen begitu ya. Yang saya tahu adalah kesini, ya udah jalanin aja gitu kan. Yang kita ketahui. Paling yang kita ketahui itu cuma 0,01%-nya sebenarnya. Ya. Jadi kita mau caranya hidup bagaimana gitu ya. Kita tahunya cuma sedikit banget. Ya. Dari satu aja tadi kan, dari satu orang itu kan banyak banget. Itu baru satu screen ini yang saya buat ya. Kan orang banyak banget itu. Belum lagi masa lalu ya, zaman-zaman masa lalu itu saling mempengaruhi juga. Bahwa alam sekitar ini nih, saya meskipun lagi diam, teman-teman lagi diam di situ, itu ada vibrasi yang saling mempengaruhi kan di lingkungan Anda masing-masing. Ya, RT Anda, RW Anda, bagaimana belief sistemnya dan lain sebagainya itu mempengaruhi. Padahal lagi diam begini. Ya, jadi perlu sangat dilatih terus-menerus yang namanya aware ya. Sadar. Itu yang terus-menerus ya, gitu. Dan tekadkan mau jadi apa, seperti apa. Gitu. Oke, yang lainnya? Kang, ada tanggapan dan pertanyaan dari Mbak Yunita. Oke. Saya bacakan ya. Ya. Untuk tantangan kesehatan yang sedang saya alami, yang saya lakukan adalah saat dilematis. Saya afirmasikan apa yang saya inginkan terjadi pada kesehatan saya. Intinya, fake it before you make it. Tapi boleh tanya, Kang, bagaimana cara memaintain atau melatih belief system agar bersinergi hasil yang kita inginkan? Ya, Gitu, yakini Kang. aja. Mbak Yuni apa yakinnya? Sehat misalnya kan? Ya sudah, putuskan. Mbak Yuni sehat. Oh ya, Mbak Yuni coba di unmute. Mbak Yuni punya keyakinan untuk sehat ya? Ya, sehat. Ya udah, putuskan Mbak Yuni sehat. Ya. Oke. Pertama, nah yang perlu aware itu adalah matrix yang mempengaruhi belief system Mbak Yuni ini ya, adalah konsep-konsep tentang kesehatan itu. Jadi konsep kesehatan itu misalnya tadi kayak Mbak Yuna misalnya survivor cancer, ada omongan nggak mungkin sembuh banget, kalau sembuh apa yang terjadi ya, misalnya kalau sembuh pun itu tertidur misalnya kan, punya belief system itu nggak mungkin sembuh gitu kan. Nah di Mbak Yuni apa yang suka mengganggu, mendistorsi keyakinan Mbak Yuni kira-kira? Nggak Mbak Yuni?
rasa nggak nyaman aja. Jadi apa? Rasa yang badan antara fisik sama apa yang saya ingin itu terjadi dalam badan saya itu agak berlawanan gitu. Misalnya perutnya sakit, tapi saya nggak mau memperturutkan rasa sakit itu gitu, karena saya nggak pengen fokus sama sakit itu gitu. Oke, sebentar ya. Buka dulu. Oke, boleh tutup dulu Mbak Yuni. Mute dulu aja. Saya mau buka file. Ini teman-teman silakan cek kalau memang ada yang punya masalah kesehatan ya. Ini juga ada matrix ya. Jadi silakan ini dilihat ya di bagian-bagian mana saja yang bermasalah, misalnya perut. Ini isunya adalah emosinya ini. Nah, ya, atau kalau saya yang ini nih, nah ini yang sederhana nih. Bagian perut, tuh kecemasan, kekhawatiran. Nah, itu yang perlu diawasi. Sama Mbak Yuni sering cemas nggak sama khawatir? Pas banget, iya. Iya. Tapi, ya cuma saya belum perlu digalinya adalah cemasnya karena apa, kan konteksnya bisa beda-beda. Gitu. Iya. Apa yang sering dicemaskan itu kan. Nah, yang dipahami salah satu contohnya iya. gitu. Yang ketika Mbak Yuni cemas, khawatir, ya di situ, itu kan ada yang mempengaruhi. Tadi yang saya gambarkan matrix tadi tuh, ya kan. Makanya Mbak Yuni kan mempengaruhi khawatir tentang apa kan gitu ya. Apa yang orang lain, nanti gimana, kan gitu kan, berhubungan dengan orang semuanya kan. Iya. Nah itu namanya matrix itu, tapi matrixnya matrix kecemasan gitu. Nah seperti apa gitu kan matrix kecemasannya tuh polanya coba dipelajari. Tapi itu bukan Mbak Yuni sebenarnya gitu, cuma terpengaruhi. Tapi seakan-akan itu Mbak Yuni, bukan gitu. Jadi lepasin aja itu, gitu. Bisa dipahami? Iya. Apa namanya? Alam sadar saya bicara seperti itu, tapi nah yang saya ingin tanya adalah bagaimana mensinergikan alam sadar saya supaya alam bawah sadar saya meyakini itu juga gitu. Itu yang saya. Terus gimana caranya? Oke. Jadi salah satu caranya adalah ngeh dulu bahwa saya terkena matrix itu. Khawatir dengan saya itu adalah karena matrix yang dipengaruhi oleh lingkungan. Boleh dari bawaan orang tuanya, boleh gitu kan. Ini ada bawaan orang tuanya juga. Ada nggak, Bu? Saya sih yakin ada di salah satu orang tua yang punya kecenderungan kecemasan dan kekhawatiran. Atau polanya kalau pengalaman saya, orang yang orang tuanya punten-punten ya, mungkin justru overprotective atau agak galak misalnya, itu jadi karena penuh ketakutan. Nah, exactly. Nah benernya ya, ini baik pengalaman soalnya. Iya. Ya, jadi matrix itu kebawa ke kita, tapi kan itu bukan Mbak Yuni. Iya, betul. Saya dipengaruhi. Padahal saya yakin bahwa ngapain saya ngatur gitu. Orang ada yang maha pengatur kok gitu. Ya.
Sebenarnya saya meyakini itu, tapi kenapa kok alam bawah sadar saya nggak ke situ ya, gitu loh maksud saya. Ya, jadi ketika saya terangkan begini, alam sadarnya mulai ngerti, gitu. Oke. Ya. Oh, iya kan gitu kan. Oh, nah berarti kan sesuai dengan tema yang kali ini, seberapa kenalnya dirimu gitu kan. Akhirnya mengenal bahwa diri saya itu dipengaruhi oleh orang tua saya yang begini nih, karena saudara saya begini, lingkungan saya yang kehidupan yang sering saya dengarkan atau sering saya berkumpul adalah yang seperti ini. Mana yang bisa membuat saya sehat, bahagia, sejahtera, mana yang enggak gitu. Ya. Nah, itu kelihatan matriksnya itu. Nah, itu yang mana dipertahankan, mana yang perlu diperbaiki. Gitu. Ya. Oke. Makasih Kang Dani. Sama-sama Mbak Yunita. Gitu. Ya, seru sih kalau lagi sesi private tuh counseling tuh saya kayak detektif karena kayak gitu. Jadi saya menggali sisi ini nih. Nah, jadi saya setiap konseling atau ngobatin pun saya tuh kayak punya pandangan nih dari mana aja nih gitu kan, matriksnya ini. Ya ini diputus-putuskan. Jadi kali ini kayak digunting-gunting gitu, kayak diputusin. Yang mana lagi yang perlu diputusin nih? Mana lagi yang perlu diputusin nih? Gitu. Kan ini kan nggak mudah ya, karena banyak banget gitu kan. Oh ini ada pengalaman juga kan, Pak Robert tuh waktu udah pernah sharing ya, Pak Robert ya waktu itu. Kan banyak banget tuh yang digunting, diputusin tuh. Sehingga beliau jadi jauh lebih sehat gitu. Nah, Pak Robertnya nggak ada. Oke, yang lain gimana? Kang Dani. Iya, Mbak Diana. Saya ada ini yang tiroid itu. Oh iya. Gimana Kang Dani tadi saya lihat ada gambarnya itu masalahnya di mana ya? Tadi apa? Tahu nggak? Sempat lihat? Enggak sempat lihat saya. Soalnya agak naik ke atas gitu dong. Oke, sebentar ya saya buka lagi. Ya, kasih. Iya. Ini ya. Iya, yang depan di atas kali ya, saya nggak lihat. Sorry. Yang ini. Bukan yang tadi, ya. Ya. Oke. Truth. Tuh. Ya, truth. Self-expression issues. Artinya dalam berekspresinya itu tuh ada yang ada isu lah di situlah dalam hal ekspresi. Kesusahan. Lack of trust. Jadi merasa punya kekurangan kepercayaan. Nggak merasa nggak dipercayai misalnya gitu. Ya, terus seperti tidak punya kemampuan juga dalam mengatakan perasaannya gitu. Iya benar. Nah, tapi benar banget itu. Maksudnya tuh ya karena saya kadang-kadang nggak dipercaya dan saya juga percaya sama orang juga jadi agak sedikit boleh dibilang nggak mulus gitu loh. Iya gitu. Jadi kebiasaan menekan perasaannya, tidak seperti punya kemampuan jujur bahwa saya tuh misalnya bahwa Mbak Diana untuk mengatakan saya tuh lagi nggak baik-baik aja nih, itu susah banget bilang begitu. Jadi merasa seolah-olah kalau saya lihat vibrasinya tuh ingin dilihat bahwa saya baik-baik aja gitu. Oh ya. Padahal kan ada yang ada isu. Padahal ada yang enggak juga gitu maksudnya gitu kan. Tapi ekspresi ini tuh menerangkan lagi menutupi ketidakselarasan atau pas lagi nggak baik-baik aja nih ditutupi dengan ekspresinya Mbak Diana. Oke. Jadi orang akhirnya melihatnya ya seolah-olah kamu tuh nggak ada isu, nggak ada masalah gitu seolah-olah gitu kan. Karena pandai
pandai memanipulasi itu. Tapi kan ada perasaan yang ditekan sebenarnya. Nah itu, jadi bicara jujur bahwa oke, saya sedih, memang bahwa saya tuh terluka, memang bahwa saya tuh kesal gitu sama dia, gitu kan, saya marah sama dia, it's okay gitu. Kita kan manusia biasa ya. Gitu. Tapi ketika ada kepercayaan konsep nggak boleh marah misalnya gitu ya, marah itu nggak bagus, biasanya ditekan. Nah ketika ditekan, tiroidnya itu terganggu. Tapi saya ininya udah cukup lumayan lama loh Kang Dani. Ya biasanya, nah matriksnya dari mana? Bukan hanya dari Madiana berarti kan, dari orang tuanya, dari siapa gitu kan, yang punya tipe yang sama tuh. Kira-kira yang tapi punya. Nggak ada loh. Di keluarga saya satu pun nggak ada, cuma saya aja sendiri. Bukan tiroidnya. Si sifat karakter matriksnya tadi. Sifat-sifat. Oke. Oh ya bisa jadi kali ya. Mungkin saya pendem-pendem waktu saya kecil gitu ya, perasaannya atau gimana. Iya. Kalau sakit itu kan itu cuma efek aja, simptom doang, simptom ya. Itu kalau sakit itu bukan sakit yang sebenarnya, itu cuma simptom. Simptom apa yang Yang apa yang terjadi sebenarnya gitu, isu yang terjadi di dalamnya gitu kan. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Gitu. Iya. Tapi emang benar sih, kadang-kadang saya ngerasain belakangannya dikit-dikit ya, kalau saya lagi lepasin atau apa, dia tuh saya perhatiin, oh ada sedikit enak atau gimana. Memang benar sih. Stabil kok, bisa stabil, bisa tanpa obat, bisa. Bisa stabil aja, enggak kok. Ya. Oke, good. Makasih ya. Yang lainnya? Sudah cukup? Sudah mulai paham? Ya, bahwa Anda semuanya. Ada pertanyaan lagi, Kang. Oh iya ya, ada pertanyaan di chat ya? Bacain dulu. Chat ada dari Mbak Fitri, anatomi tulang dan otot dengan emosi ada, Kang? Ada. Oh, mau dijelasin ya adanya apa gitu ya. Oke, tulang punggung itu berkaitan dengan beban, sebuah beban ya. Tulang punggung itu kayak beban, tulang punggung sebagai tulang punggung kan gitu ya. Nah, jadi kayak menanggung hidup ya, menanggung hidup. Nah, di situ merasa nggak tahu matriksnya dari mana itu ya, itu merasa berat di situ ya, sehingga membentuk sklerosis gitu ya di situ. Nah, cuma kan kita udah belajar sekarang bukan hanya akibatnya dari diri sendiri, tapi juga dari orang tua kita juga ya, lingkungan, dan orang tua juga dari matriks yang lain juga gitu ya. Jadi bahwa kita dalam kandungan seperti apa itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam matriks. Ya. Kepercayaan di sosial, di budaya, di masyarakat, di alam semesta, di astronomi, itu banyak banget tuh saling mempengaruhi, tak terhingga deh di situ. Sehingga ada jadi sekarang plek, nah seperti itu gitu. Nah, sekarang kan ada hal-hal yang perlu dibetulkan nih kayaknya gitu kan. Jadi kita punya seolah-olah kayak punya hutang gitu ya, hutang yang lain gitu kan. Ini ini apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Ini kan hasil dari semua matriks dari berbagai macam gitu ya, nenek moyang kita dan lain sebagainya. Jadi kayak kita ini sekarang. Nah sekarang kita ngapain lagi nih PR kita untuk meneruskan PR yang lain nih. Gitu. Aware lagi. Terus semakin kita menyelesaikan matriks itu, diri kita, semakin kenal diri kita, ya semakin banyak selesai gitu kan. Indikatornya gampang sebenarnya, kalau udah memahami dan sinkron dengan matriks itu, pasti aja hidupnya itu sehat, bahagia dan sejahtera. Ya.